Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak ustazah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Saja berharap masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini saja sampaikan bahwa kemarin saya sudah memberikan nilai yang sudah masuk ke ustazah. Ingat ya, itu per minggu ke-2 Agustus. Jadi apabila di antara antuna semua masih ada yang belum mengumpulkan nilai ke ustazah, harap untuk dikumpulkan nih. Jadi biar tidak kosong itu DKN-nya. Dan apabila ustazah memberikan tugas kepada anak-anak ustazah, harap dikerjakan ya, biar ada nilai anak-anak ustazah semuanya. Nah baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang vektor. Nah baiklah anak-anak ustazah, di pembelajaran vektor kita kemarin, di minggu lalu kita bahas tentang vektor, yaitu analisis vektor ya, analisis vektor. Jadi jadi biar lebih enak ya, biar lebih enak ustazah mau kasihlah kalau begitu sedikit ilmu dasar mengenai trigonometri, biar anak-anak ustazah nanti belajar bisa lebih gampang ya. Sedikit ilmu dasar tentang trigonometri. Oke, baik, perhatikan ya, ini ada hubungannya dengan analisis vektor kita yang minggu lalu. Ternyata setelah saya perhatikan ada sedikit kesilapan kita. Jadi biar tidak silap-silap, baliklah kita ke awal ya, ke ilmu dasar mengenai trigonometri. Insyaallah nanti ananda sekalian akan mempelajarinya di matematika. Trigonometri ini kita membahas tentang sudut-sudut ya, sudut-sudut. Khusus untuk yang di fisika vektor ini yang kita pakai itu adalah si sudut siku-siku. Biasanya kita itu pakainya yang siku-siku. Jadi makanya saya bilang si Pitagoras yang kita pakai nih. Ini sudut siku-siku kan? Nah, ini dia di sini ada sudut siku-siku, sudut 90 derajat ya. Jadi ini misalnya adalah A, ini B, ini C. Kan kalau Pitagoras C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, gitu kan? Begitu dia kalau Pitagorasnya ya. Nah, jadi untuk sin, cos, dan tangen, sinus, kosinus, dan tangen itu sebenarnya untuk menjelaskan mengenai 3 komponen daripada sudut siku-siku ini sendiri gitu. Kan ada 3 komponen, ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 istilah yang akan kita gunakan di sini untuk memudahkan pemahaman kita. Sebenarnya itu hanya untuk mempermudah cara mengingat kita aja. Ada 3 istilah. Yang pertama ada sisi, namanya sisi miring. Yang kedua itu ada sisi depan. Yang ketiga ada sisi samping ya, ada sisi samping. Yang mana miring ya jelas ini miringnya ya kan, ini miring sudah jelas. Yang mana yang depan, yang mana samping, ini tergantung apa? Tergantung kepada sudutnya, sudut tetanya. Nah misalkan apabila ada sudut siku-siku seperti ini, lalu dia ditentukannya di sini sudut teta, gitu ya. Perhatikan baik-baik. Ada sudut siku-siku, ini ditentukannya sudutnya di sini, sudah. Maka yang menjadi depan adalah ini sudutnya, berarti ini depannya, gitu ya. Nah saja, ini sudutnya, ini depannya, sudah. Ini depannya dan ini sampingnya. Ini tetap miringnya. Ini depannya, ini sampingnya, samping dari sudut itu gitu. Dan jika seandainya misalnya sudutnya di sini, ya, jika sudutnya di sini, mana depannya? Nah ini depannya. Mana sampingnya? Ini. Ya, saya ulangi ya. Jadi miring, sisi miring itu tetap ini, cuma ini yang miring. Depan sama samping itu tergantung kepada sudut tetanya. Apabila sudut tetanya di sini, maka depan itu adalah yang ini. Yang ini ya, garis yang ini ya. Sampingnya adalah ini. Kan ini samping sudut ini. Apabila sudutnya di sini, maka sisi depan adalah ini. Sedangkan samping adalah yang ini gitu. Nah,
Untuk menjelaskan itu adalah dia peraturan sin, cos, dan tan. Cara menghafalnya biar gampang, yaitu begini dia cara menghafalnya. Sin demi kosami gitu. Sin demi kosami. Apa maksudnya? Sin demi, sinus depan per miring, kosinus samping per miring gitu ya. Sin demi ini depan per miring, samping per miring gitu cara ngingatnya ya anak-anak ustazah. Sinus itu adalah depan per miring, kosinus itu adalah samping per miring. Sedangkan tangan itu adalah depan per samping gitu. Nah, inilah dia dasar-dasar yang harus Ananda ingat untuk trigonometri. Nah, adapun soal kita yang di minggu lalu kan seperti ini dia, kurang lebihnya begini ya. Nah, baik. Di sini ini F1 kita anggap, walaupun tidak persis ya soal kita ya. Lalu ini satu lagi, di sini ada sudut, gitu kan? Lalu di sini ada sudut lagi. Nah, baik, perhatikan untuk menentukan sinus kosinusnya, ya, untuk menentukan sinus kosinusnya. Sekarang untuk yang ini nih, untuk F1, ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y. Pada F1 itu kan terdapat yang namanya F1Y dan juga ini kalau kita buatkan garis putus-putus kan seperti ini ya. Nah, sudah, ini F1Y dan di sini F1X, betul? Nah, sekarang yang mau kita cari adalah F1Y ini cos kah, sinus kah, gitu kan? Nah, jadi kalau kemarin kan Ustazah bilang dia tergantung kepada kalau X itu cos, kalau sin itu adalah sinus, gitu ya Ustazah bilang ya. Nah, iya betul itu, tapi tergantung kepada letak sudutnya, ya itu yang jangan sampai hilap, anak-anak Ustazah jangan sampai hilap ya di situ ya. Nah, jadi sekarang ini F1Y, perhatikan dulu, ini cos apa sin? Kita lihat di sini. Ini adalah sudutnya. Sudah? Ini sudutnya. Depannya ini kan? Ini depannya. Ini depannya. Depan per miring. Depan per miring. Depan per miring itu rumus dari siapa? Sinus kan? Rumus dari sinus. Berarti ini adalah sinusnya. Ini adalah sinusnya. Yang mana itu? Ini F1X. Ini kan kesini sama dia ya. Ya, ini kesini sama dia. Berarti ini adalah F1 sin alpha, sin theta gitu. Sudah? Sedangkan yang ini kan samping ini ya. Ini samping daripada sudut kan? Samping itu mana? Samping itu adalah cos. Berarti ini adalah F1 cos theta. Begitu. Sudah? Nah, lanjut untuk sudut yang ini sama seperti yang ini untuk F2 misalnya, sama seperti yang F1, pada F2 juga terdapat, ini kalau kita garis putus-putus begini ya. Di sini terdapat yang namanya F2Y, di sini F2X, ya kan? Sekarang pertanyaan kita, F2X itu cos atau sin? F2Y juga demikian, gitu kan? Nah, di mana sudut kita? Sudut kita kan di sini. Kalau sudut kita di sini, ini yang kita bahas, bukan yang kosong ini. Di mana sudut kita, itulah permasalahan kita. Sekarang sudut di sini, ini sudutnya. Berarti segitiga siku-siku kita adalah ini ya. Ini ya. Sudah? Nah, lalu ini sudutnya. Berarti ini depannya nih. Ini depannya. Depan ini berarti itu sejajar dengan ini ya. 2Y maksudnya, F2Y maksudnya. Ini depannya nih, depan. Kalau depan itu apa? Depan itu sin. Berarti pada F2 itu adalah F2 sin theta. Gitu. Udah? Sekarang ini adalah
samping ya kan, samping, berarti f2x adalah si kosinusnya, kosnya gitu ya anak-anak saja ya. Saya harap Ananda bisa memahaminya ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Ini sepertinya materi terakhir kita nih di bab ini ya, materi terakhir insyaallah ya. Iya. Kita tentang ini vektor satuan namanya ya, vektor satuan. Apa itu vektor satuan ya? Kita akan bahas vektor satuan. Kalau anak-anak ustazah ingat kemarin itu kita belajar tentang besaran. Ada namanya besaran vektor, ada besaran turunan gitu kan. Nah ini sama juga, vektor itu ada vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Yang dikatakan dengan vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya ya, yang besarnya satu satuan dan tidak ada satuannya, satu satuan, tidak memiliki satuan gitu. Di mana dia nih? Oke. Jadi dia tidak ada satuannya dan biasanya untuk membedakan vektor ini biasanya dibuat dengan huruf kecil ya. Biasanya dia dibuat dengan huruf kecil dan dicetak tebal. Dalam sistem Kartesius vektor satuan itu yang pernah pertama sekali Ustazah katakan, pada sumbu X itu ada vektor I, pada sumbu Y ada vektor J, pada sumbu Z ada vektor K. Oke, sepertinya Ustazah kehilangan materinya. Sebentar ya anak-anak Ustazah ya. Tadi Ustazah sudah dapat. Ini dia, baik. Ini dia ya anak-anak ustazah, vektor satuan. Ini dia. Nah, jadi vektor satuan itu adalah vektor yang telah diuraikan ke dalam sumbu X, Y, dan Z. Pada sumbu X itu terdapat vektor I, pada sumbu Y vektor J, dan sumbu Z itu adalah vektor K, I, Z, K. Kalau dia dua dimensi, dalam koordinat dua dimensi X dan Y, ini misalnya ada sumbu X, ada sumbu Y, jadi ada namanya vektor P, X, I, dan ada vektor P, Y, Z ya. Jadi untuk resultannya adalah kita tambahkan aja PXI tambah PYJ gitu. Dan untuk mencari besarnya sama seperti biasa, kita cari nilai mutlaknya yaitu akar PX kuadrat tambah PY kuadrat gitu. Adapun untuk tiga dimensi seperti ini ya, pada sumbu X, Y, dan Z, nah jadi ada tiga dia, ada I, Z, dan K begitu ya. Jadi hampir sama dia. Nah pada vektor ini, jika ada misalnya vektor A, vektor B gitu misalnya, kita bisa menjumlahkannya, kita bisa juga mengurangkannya ya. Bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Dan
vektor ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan yang sejenis. Contohnya bagaimana Ustazah? Ustazah kasih contohnya nih. Perhatikan. Misalnya ya, Ustazah kasih contoh misalnya. Ada dua buah vektor. Yang pertama adalah vektor A ya. Vektor A yang besarnya adalah 6i tambah 3j. Sudah? Lalu ada vektor B besarnya adalah 4i kurang 5j. Kalau ada seperti ini maksudnya adalah A itu terletak pada 6i. I di sini maksudnya adalah sumbu X, J di sini maksudnya adalah sumbu Y. Begitu juga dengan ini. Dan tanda positif negatif itu juga menunjukkan posisinya, positif negatif. Berarti pada sumbu X dia 6, pada sumbu Y dia positif 3. Ini juga pada sumbu X dia 4 dan pada sumbu Y dia adalah sebesar negatif 5. Gitu ya, anak-anak saja ya. Nah, lalu misalnya dia bilang jika diketahui dua buah vektor ini dia dalam satuan meter, misalnya dalam satuan meter, udah, tentukanlah besarnya pergeseran dua A dikurang B. Misalnya 2A kurang B. Beda. Dan 2 aja kita buat. Dan A tambah B. Ini contoh saja nih, A tambah B. Sekarang 2A kurang B. Sudah? Ini kita anggaplah dia penjumlahannya itu adalah C. Berarti C sama dengan 2A kurang B. Gitu dulu kita buat. 2A kurang B. Lalu masukkanlah nilai A, masukkan nilai B, sama kayak matematika biasa. Maka C sama dengan 2 kali 6I tambah 3J, gitu kan? Dikurang B-nya adalah 4I kurang 5J. Begitu ya. Berikutnya kalikan. Ya, kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam ini. Maka C sama dengan 2 kali 6. Berapa? 12I. Ya kan? Tambah 2 kali 3 6J. Sudah? Dikurang 4I kurang 5J. Maka C sama dengan, ingat yang saya katakan tadi, yang bisa dikurangkan atau dijumlahkan adalah yang sama vektornya. Bisa adalah 12I kurang 4I. Gitu ya. 12I kurang 4I. Lalu tambah. Gitu kan? 6 kurang negatif 5. Negatif jumpa negatif jadi positif ya. Di sini aja bisa dijabarkan ya. 12I ini kurang 4I. Betul ya? Lalu tambah 6J kurang negatif 5J. Itu ya. Maka C sama dengan, ini bisa dikeluarkan I-nya ya. 12I kurang 4I. Berapa? 8I. 8I ya. Tambah. Minus jumpa minus jadi positif ya. 6 kurang 5. Bukan kurang. Minus jumpa minus jadi positif. Berarti 6 tambah 5 sama dengan 11J. Gitu. 11J. Ini dia masih dalam bentuk vektor, berarti hasil dari 2A kurang B adalah 6I tambah 11J.
Ingat, apabila ada kata-kata besar begini, tentukan besarnya katanya, maka yang kita cari adalah nilai mutlaknya. Bagaimana cara mencarinya saja? Cara mencarinya seperti ini. Maka besarnya nilai C ini ya. Maka besarnya nilai C sama dengan akar dari inilah 8 kuadrat ditambah dengan 11 kuadrat sama dengan berapa tuh? 8 kuadrat itu adalah sebesarnya 64 ya. 11 kuadrat berapa? Nah, hasil akhirnya di sini 13,6 meter. Nah, ini kalau dia minta besarnya seperti inilah dia. Tapi kalau dia bilang berapakah besar nilai vektor, kalau dia cuma minta nilainya aja, nilai vektor dari atau persamaan vektor dari C sama dengan 2A kurang B, ya sampai sini aja. 8I tambah 11C. Tapi kalau dia minta besarnya berarti cari nilai mutlaknya. X kuadrat tambah Y kuadrat, akarnya ya. Ini ingat ya, vektor I itu adalah X, vektor Z adalah Y. Nah, baik. Sekarang A tambah B katanya. Sekarang kita tentukan C sama dengan A tambah B. A tambah B. Sama seperti yang tadi, masukkan vektornya. Maka C sama dengan A itu adalah 6 vektor I tambah 3 vektor J tambah B-nya adalah 4 vektor I kurang 5 vektor J. Maka C sama dengan, mana yang sama itu satukan, 6I tambah 4I. 6I tambah 4I. Sudah? Tambah lagi 3J kurang 5J. Gitu ya. Maka C sama dengan 6 tambah 4 berapa? 10I tambah 3J kurang 5J, berarti minus 2J. Sehingga persamaannya adalah C sama dengan 10I kurang 2J. Gitu ya. Kalau dia tadi minta adalah besarnya, maka besar nilai C adalah akar 10 kuadrat tambah minus 2 kuadrat. Minus dikuadratkan jadi positif ya kan? Maka hasilnya adalah 10 kuadrat itu adalah 100 tambah 4. Jadi akar 104. Oh, 104. Nah, begitu dia anak-anak saja, gampang ya. Insyaallah bisa lah kalau ini ya. Nah, baik, Ustazah rasa sudah kalau untuk materi vektor sudah cukup ya. Mungkin kita akan banyak-banyak untuk mengulang tentang analisis itu mungkin ya, tentang menganalisis itu. Nah, Ustazah kasihlah dulu contohnya ini. Ini misalnya, biar makin bisa ya. Nih. Jadi anak-anak Ustazah, kalau anak-anak Ustazah sudah membeli buku, kita fisika yang seperti ini, nah, insya Allah kita pakai yang ini ya, buku fisika kita ini. Jadi Ustazah pegangannya ini ya. Ini Ustazah buka yang halaman 58. Oke, misalnya ini kita bahas tadi mengenai si vektor ya, mengenai sin cos tadi. Ini hitung komponen X dan Y dari vektor A, B, dan C. Nih ya, perhatikan ya anak-anak Ustazah ya. Ini Ustazah anggap di sini adalah F1, ini F2, ini F3. Sudah? Nah, sekarang F1. Nih Ustazah tariklah dulu garis putus-putus seperti ini. Sudah? Gitu kan? Sudut kita di sini nih, sudut kita di sini. Berarti ini depannya, ya kan? Ini sampingnya. Udah? Ini anak-anak Ustazah ini depan ini itu proyeksinya adalah ke sini gitu. Ya, karena sumbu X kita kan di sini. Jadi, di sini untuk F1 di sini ada namanya F1
X, ya kan? Di sini ada namanya F1Y, ya kan? Sekarang untuk F2, nih. Ini sudut kita nih. Kita buat lagi garis putus-putus seperti ini. Ya. Oke. Baik. Ini sudut kita. Ini depannya, ini sampingnya. Sama seperti yang tadi, di sini ada namanya F2X dan di sini ada namanya F2Y. Ya. Sekarang untuk F3. Saja tariklah garis putus-putus seperti ini. Ya. Di sini ada namanya F3X. Di sini ada namanya F3Y. Itu ya. Nah, baik. Sekarang masalah sin cos tangannya tadi ya, sin cosnya tadi. Perhatikan ya. Ini F1Y sin apa cos, ini F1X sin apa cos, gitu kan? Oke, sekarang kita ke F1X dulu. F1X. Perhatikan. F1X yang ini sama dengan ini ya, anak-anak saja ya. Nah, ini adalah posisi apa ini? Ini adalah posisi depan sudut, ya kan? Depan sudut. Depan itu tadi apa? Sin, demi, kosami. Berarti de itu adalah sinus, ya kan? Sin, demi, depan per miring. Berarti ini adalah posisi sinus. Ini sin. Sudah? Kalau ini sinus berarti ini adalah cos. Gitu. Sekarang untuk yang ini. Untuk yang F2. F2 sudutnya nih. Ini adalah depannya. Depan itu tadi apa? Depan itu adalah sinus, ya kan? Berarti yang ini adalah sinusnya. Lawannya adalah cosnya. Oh, ini terbalik tadi, sini sinusnya. Ini adalah cos. Oke, baik. Sekarang untuk F3. Untuk F3 di sini F3. Ini sudutnya nih. Ini sudut. Udah? Ini depannya. Maksudnya adalah proyeksinya ke sini ya. F3Y. Depan itu adalah tadi si sinus. Berarti di sini adalah posisi sinus, di sini adalah posisi cosnya. Begitu ya. Begitu ya anak-anak ustazah ya. Jadi ustazah harap bisa dipahami semuanya anak-anak ustazah. Nah, baik, ustazah kasihlah dulu tugas. Minggu lalu kita ada tugas. Ada tugas? Tidak ada ya? Tidak ada tugas kita ya. Jadi ustazah kasih tugas untuk minggu ini adalah, kalau sudah punya buku bagus, perhatikan di bab 3. Bab 3 itu uraian bagian B. Antuna mengerjakan yang nomor 1, yang ini tentang pengurangan dan penjumlahan vektor biasa saja. Untuk dua buah vektor A 3i kurang 2j dan B minus i minus 4z, hitunglah A tambah B, A kurang B, A tambah B. Kalau ingat ya anak-anak ustazah, kalau ada tanda seperti ini, garis 2 di sini, tanda mutlak namanya, berarti yang dia cari adalah sampai akhir seperti ini, sampai besarnya. Tapi kalau yang dia minta adalah hanya A kurang B gitu aja, berarti dia cuma minta sampai sini aja, gitu ya. Dan arah A tambah B dan arah A kurang B. Kalau dia minta adalah arahnya, kalau berdasarkan ini, jadi arah itu adalah tangen teta. Tangan tadi dia adalah depan per miring, depan per samping. Atau kalau ini kan nggak ada nih gambarnya, nggak ada gambarnya ya, boleh juga kita buat Y per X gitu. Y per X, mana Y kita? Y tadi adalah J kan, X adalah siapa? Si 8 kan, si I. Berarti ini adalah tangannya adalah 11/8. Sampai sini aja udah boleh ya. Yang ini tadi berarti tangan teta adalah minus 2/10 gitu.
Itu ya anak-anak ustazah ya. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Barakallahu fikun. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar atau kehilafan, silahkan diingatkan ustazah ya. Ustazah juga manusia, ada khilafnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.